Dari Geraha Sangkakala Surabaya, 1062 The Voice of Love. Selamat malam kekasih Tuhan, senang sekali program Cermin Hati hadir kembali di ruang dengar Anda untuk edisi ke-8 pada hari Kamis 25 Februari 2021. Sebelum kita memulai program ini, saya perkenalkan diri, nama saya Iwayan Bodi. Kekasih Tuhan, dalam program Cermin Hati kali ini, kita akan mengangkat tema yang berjudul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dan kita akan berdoa sebelum kita mulai. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat malam hari ini. Semua karena kebaikan dan kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama para pendengar Radio Sangkakala pada malam hari ini, para kekasih Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, biar malam hari ini ketika kami belajar akan firman-Mu Tuhan, kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan Tuhan. Dan firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru, agar kami boleh menghadapi hari-hari depan ini penuh dengan kepercayaan penuh kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memegang tangan kami. Ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kau lihat setiap hati kami Tuhan, rasa haus, rasa rindu akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada masa depan buat setiap kami. Ada kebahagiaan, ada janji-Mu Tuhan yang Kau akan nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu ada sumber mujizat bagi setiap kami. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk melihat rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga boleh nyata bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kami. Kami boleh berjalan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Tuhan para pendengar Radio Sangkakala dimanapun malam hari ini berada Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, ada tangan kasih Tuhan yang akan menjamah satu persatu Tuhan, memberikan kelegaan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baik para kekasih Tuhan, di malam hari ini saya akan mengangkat tema tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, yang kita ambil dari Matius 20. Saya akan membacakan Matius 20 ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ya, saya baca hanya dari pasal 1 sampai 4. Tetapi dari sini kita akan mengupas apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan di Matius 20 ini. Ini ada sesuatu yang menarik, yang rahasia yang kita perlu dapatkan dari Injil Matius 20 ini. Kalau kita lihat di ayat pertama dikatakan, adapun hal kerajaan surga. Dari sini saudara dan terkasih, bahwa Tuhan Yesus ingin menceritakan tentang kerajaan surga. Menceritakan kerajaan surga dengan menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan yang diambil di ayat Matius 20 ini, yaitu tentang kebun anggurnya. Kebun anggur. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa sih yang disebut kerajaan surga? Dikatakan kerajaan surga adalah di mana takhta tempat Allah berdiam.
Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan, yang dimaksud dengan kerajaan surga yang dimaksud Tuhan Yesus ini di mana? Di sanakah atau di bumi ini? Apa yang dimaksud dengan kerajaan surga ini? Ini yang kita akan belajar bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan akan berbicara dalam setiap hati kita sehingga kita mengerti apa yang dimaksud dengan rahasia kerajaan surga. Kita sering mendengar tentang kerajaan surga, begitu banyak ayat-ayat tentang kerajaan surga, dan begitu banyak perumpamaan yang Tuhan sampaikan tentang kerajaan surga. Nanti kita akan baca bersama-sama. Tetapi dari pasal 1 ini kita akan melihat yang dimaksud dengan kerajaan surga itu apa. Kalau dikatakan di Matius 13 ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Suatu hal yang luar biasa ketika setiap kita, setiap orang percaya bisa memahami rahasia ini, yaitu rahasia kerajaan surga. Karena kalau berbicara kerajaan surga, itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan, berbicara tentang kerajaan Allah yang luar biasa, yang dahsyat, itu pencipta langit dan bumi itu berdiam. Itu ada kerajaan surga. Kalau kita bisa mengerti rahasia ini, luar biasa. Seperti kita mempunyai sesuatu yang membuat kita berubah, hidup kita berubah. Kalau dikatakan bahwa orang punya resep rahasia, seperti masakan mempunyai resep rahasia, sehingga masakan ketika dia memasak, makanan yang didapatkan begitu enak dan semua orang membelinya. Ini rahasia dari pemilik masakan ini, pemilik restoran ini. Nah, ini rahasia yang ingin Tuhan sampaikan. Ini bukan berbicara makanan lagi, saudara dan terkasih. Ini berbicara tentang kerajaan surga. Bukan rahasia, ya mungkin ada rahasia bagaimana menjadi orang sukses, rahasia ya berbagai obat-obatan, itu semua rahasia. Tetapi yang dimaksud ini rahasia kerajaan surga. Ini saya tekankan berkali-kali karena rahasia kerajaan surga ini yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Mari kita lanjutkan. Lalu dikatakan bahwa Tuhan ingin kita mengerti tentang rahasia itu di bumi ini, bukan di sana, bukan di surga, tetapi rahasia itu kita boleh alami di bumi ini. Kalau kita pernah mendengar doa dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Artinya kehendak Tuhan yang ada di surga itu terjadi juga di bumi. Kehendak Tuhan yang baik itu bisa kita alami ketika Tuhan berjanji tentang anugerahnya, kebaikannya. Kalau kita lihat di firman Tuhan itu begitu banyak janji yang Tuhan sampaikan agar kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat kelimpahan, kedamaian, kebahagiaan. Semua itu Tuhan janjikan bagi setiap kita. Tetapi bagaimana kita meraihnya? Bagaimana kita mendapatkannya? Itu yang menjadi rahasia. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama di malam hari ini. Saya percaya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, memberikan kita pengertian-pengertian tentang rahasia kerajaan surga. Nah, kita lanjutkan bahwa dikatakan ada seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dikatakan tuan rumah ini punya kebun anggur. Ini kita masuk pada cerita ya, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Tuan rumah ini memiliki kebun anggur dan mencari para pekerja. Pertama, ketika mereka pagi-pagi benar, ya mungkin sekitar jam 6 pagi ya mungkin ya, ketemu dengan para pekerja. Di ayat 2, setelah sepakat dengan pekerja itu mendapatkan upah, dikatakan, oke, Anda bisa bekerja di tempat saya dengan upah sehari 1 dinar. Ini udah kesepakatan. Artinya tuan rumah ini mengadakan kesepakatan. Apa yang dikatakan
sepakat artinya suatu perjanjian ya, perjanjian yang disampaikan antara tuan rumah dan para pekerja ini. 1 hari 1 dinar. Setuju dan setuju. Oke. Dan pekerja ini melakukan, oke, saya setuju dengan upah yang ditetapkan, yaitu sehari 1 dinar. Nah, ketika pekerja ini sudah masuk dalam kebun anggurnya, dikatakan di ayat selanjutnya, kira-kira pukul 9 pagi, tuan rumah ini keluar lagi. Dan didapatkan di pasar orang-orang lain yang menganggur. Jadi ada orang-orang yang belum ada pekerjaan. Artinya pengangguran. Ketika tuan rumah ini keluar lagi di jam 9 ini. Artinya orang yang tidak ada pekerjaan sudah mungkin berkata, loh, sama, saya tidak punya pekerjaan juga. Bagaimana saya mendapatkan pekerjaan? Nah, tapi di ayat ini dikatakan tuan rumahnya ini keluar dan mencari bertemu dengan orang-orang yang tidak bekerja, dan dia mengatakan, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Jadi ini suatu hal yang istilahnya bagi para pengangguran ini suatu berkat lah. Ketika mereka tidak ada pekerjaan, mencari pekerjaan, datanglah tuan rumah ini menawarkan pekerjaan. Dan tentu mereka senang sekali, saudara terkasih, dan mereka mau. Nah, ini pukul 9 pagi. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 5, tuan rumah ini keluar lagi ketika jam 12 ya, maksudnya jam 12 siang, keluar lagi dan bertemu dengan orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan. Jadi dalam sehari ini, ketika jam 6 keluar, dan jam 9 keluar, jam 12 keluar pun ketemu orang-orang yang tidak ada pekerjaan, pengangguran. Artinya tidak ada sesuatu bagaimana mereka untuk makan hari ini, tidak ada. Ini berbicara orang pengangguran. Tetapi tuan rumah ini ketemu dengan mereka dan mereka ditawarkan pekerjaan. Sama seperti yang disampaikan tadi. Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Artinya pekerja ini juga menyadari, oh, saya kerjanya jam 12 ya, setengah hari. Ya, itu tergantung tuan rumah berapa yang akan diberikan, upah yang akan diberikan. Karena kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ketika pagi itu dikatakan 1 hari sedinar. Tetapi di ayat selanjutnya, ketika dia bertemu orang penganggur, dikatakan apa yang pantas akan kuberikan. Jadi tidak ada kesepakatan lagi bahwa akan dapat sehari 1 dinar kepada orang-orang yang ditemukan di atas jam 9. Hanya dikatakan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan setelah itu, saudara terkasih, ini menarik. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan sangat menarik. Dan di ayat selanjutnya dikatakan jam pukul 3 sore lah, 3 petang, keluar lagi tuan rumah dan menjumpai orang-orang yang sama juga menganggur. Nah, itu ditawarkan juga pekerjaan. Pergilah juga ke kebun anggurku. Luar biasa, saudara terkasih. Di saat sore hari pun, ketika orang gak ada pekerjaan, coba kita bayangkan ketika kita seharian tidak ada pekerjaan, sudah jam 12, aduh, gak ada yang nawarin pekerjaan. Kita mau kerja apa hari ini? Bagaimana saya membiayai makanan buat hari ini, mungkin buat keluarga, buat istri, buat anak-anak yang perlu makan untuk hari ini. Mungkin seperti kita pernah dengar doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi para pekerja ini perlu bekerja untuk makan buat hari ini. Jadi ketika jam 3 sore belum ada mendapatkan pekerjaan, tiba-tiba ditawarin pekerjaan. Luar biasa. Itu memberikan satu sukacita. Jadi
Di saat orang kata ini udah mulai sore, siapa yang akan mempekerjakan kita? Ini sudah mulai malam. Tentunya bagi kita itu hal yang wah, kayaknya nggak mungkin deh, sukar gitu. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan nih, jam 3 sore tuan rumah ketemu dan dipekerjakan juga. Nah, yang menarik selanjutnya dikatakan tuan rumah ini berkata, mengapa? Ini tadi kan di jam 3, sekarang jam 5. Ketika tuan rumah keluar lagi, dia ketemu orang yang tidak bekerja juga. Ini di jam 5. Jam 5 sore. Artinya ini sudah 1 jam lagi tuh sudah mendekati hampir malam, jam 6 sore, artinya sudah mulai gelap ya. Tapi tuan rumah ini tetap mempekerjakan mereka yang kira-kira pukul 5 petang ini belum ada pekerjaan. Di situ terjadi suatu percakapan. Tuan rumah ini berkata, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, di ayat 7 ya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Jadi mereka sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan. Ini sudah menjelang malam. Tinggal 1 jam saja menjelang malam. Tetapi tuan rumah ini menawarkan pekerjaan. Luar biasa, saudara terkasih. Begitu murah hatinya tuan rumah ini, sehingga orang yang tidak punya pekerjaan, walaupun hanya 1 jam saja, dia mau mempekerjakan. Nah, akhirnya yang jam 5 sore, para pengangguran yang jam 5 sore ini pun ikut bekerja. Dan puji Tuhan, pasti ini menjadi suatu hal yang memberikan sukacita. Karena di saat detik-detik terakhir, seperti tidak ada harapan, kayak sepertinya semua sulit, tidak ada yang mempekerjakan, tidak ada jalan keluar, tiba-tiba ada yang menawari pekerjaan. Saya percaya ini suatu sukacita yang luar biasa bagi para pekerja-pekerja ini. Satu dikatakan satu hal yang berkat lah, satu hal yang dikatakan mendapatkan, orang bilang rezeki, mendapatkan kemurahan, sehingga mereka bisa dapat bekerja di detik terakhir. Dan juga kita melihat apa yang selanjutnya terjadi ketika malam hari, saatnya istilahnya dalam sehari bekerja, mereka kan harus mendapatkan upah. Nah, ini tuan rumah berkata, dia panggil mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir, yaitu yang jam 5, hingga mereka yang masuk terdahulu. Ya, jadi mulailah saatnya gajian untuk yang mendapatkan upah harian. Artinya mereka mendapatkan upah harian. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja dari kira-kira pukul 5, dan mereka mendapatkan masing-masing 1 dinar. Wow, luar biasa, saudara terkasih. Padahal dalam ayat, kita lihat bahwa di ayat 4 dikatakan, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan mendapatkan upah 1 hari 1 dinar. Pemilik tuan rumah ini, pemilik kebun anggur ini tidak menjanjikan, tidak ada kesepakatan dengan para pekerja ini yang di atas jam 9, yang dia adakan kesepakatan dengan para pekerja yang pagi ini. Tetapi mereka mendapatkan, dikatakan 1 hari 1 dinar. Saya percaya ini suatu istilahnya berkat lah bagi mereka, satu kasih kemurahan yang mereka dapatkan. Kalau mereka bisa bersorak, wow, luar biasa, saya dapat gaji utuh, jadi penuh gitu. Nah, yang menarik selanjutnya dikatakan di perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ini masih cerita yang Tuhan Yesus sampaikan, perumpamaan. Dikatakan juga, datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak.
Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Dan ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Nah, sebenarnya tuan rumah ini ada tuan rumah yang benar. Karena tuan rumah ini berjanji dan dia menepatinya kepada para pekerja ini. Dikatakan bahwa dia memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Jadi tidak ada yang salah dengan tuan rumah ini ketika dia memberikan upah 1 hari 1 dinar kepada pekerja yang pagi-pagi benar. Tuan rumah ini memanggil mandornya untuk memberikan upah kepada para pekerja-pekerja itu. Nah, ketika dikatakan di ayat yang ke-10, ketika diberikan upah kepada pekerja yang lebih dahulu datang, mereka kecewa dengan tuan rumah ini. Mereka bersungut-sungut. Mereka protes kepada tuan pemilik kebun anggur ini. Kenapa mereka protes? Karena mereka menyangka bahwa mereka akan mendapatkan lebih. Tetapi kesepakatan awal dengan para pekerja ini antara tuan rumah atau pemilik anggur ini adalah 1 hari 1 dinar. Mereka kecewa dengan alasan seperti ini yang mereka katakan. Kita baca di ayat 22, katanya mereka yang masuk terakhir ini, ya mereka protes ya. Maksudnya para pekerja yang dahulu ini protes. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ya, jadi para pekerja ini menyangka karena mereka sudah bekerja seharian dan mereka melihat ada orang lain, pekerja lain yang hanya bekerja 1 jam tetapi mendapatkan upah yang sama. Kalau dipikirkan secara logika, orang itu kok enak sekali, hanya kerja sedikit tapi dapat upah sama dengan kita yang kerjanya begitu berat seharian. Mungkin secara logika bagi kita pun akan berpikir, ya mungkin hal yang sama. Orang yang bekerja berat dan bekerja ringan, atau yang hanya 1 jam bekerja, tentu ada perbedaan mengenai upah. Tetapi apa yang terjadi di perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di Matius 20 ini ternyata berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang menjadi logika kita sebagai manusia beda dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau kita melihat, dikatakan bahwa di ayat 13 ini tuan rumah ini menjawab, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Tuan rumah ini pun memiliki alasan bahwa dia tidak salah dan dia tidak melanggar kesepakatan. Karena bagi pemilik kebun anggur atau tuan rumah ini, ketika dia tidak benar hidupnya, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ketika dia punya para pekerja, dia menjanjikan, ketika kamu bekerja sama dengan aku akan memberikan ini. Itu janji yang diberikan oleh tuan rumah atau kepada mungkin pengusaha lah, atau pimpinan kepada bawahannya. Tetapi ketika dia tidak menepatinya apa yang dijanjikan, bisa saja pimpinan itu salah. Tetapi tuan rumah pemilik anggur itu tidak salah karena sudah ada kesepakatan sehari 1 dinar. Tetapi para orang upahan ini protes. Nah, kita lihat bahwa ada ayat mengatakan bagi tuan rumah ini mungkin menjadi pegangan juga bagi tuan rumah. Kalau kita melihat di Imamat 19 ayat 13 dikatakan, "Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya." Ini tuan rumah yang baik.
Dia tidak memeras pekerjaannya, tidak diperas, dan juga dia tidak menahan upahnya. Ketika hari menjelang malam, waktunya pemberian upah, diberikan oleh tuan rumah ini. Dia tahu firman Tuhan ini, sehingga dia tidak melanggar firman Tuhan. Ini menjadi bahwa tuan rumah ini benar-benar tuan rumah yang takut akan Tuhan, mengerti akan firman Tuhan. Dan juga di ayat lain berkata di Ulangan 24 ayat 15, ini juga mungkin jadi pegangan bagi tuan rumah ini. Sehingga kita baca bersama-sama Ulangan 24 ayat 15. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Wah, luar biasa saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana kita menjadi seorang pengusaha atau pemilik kebun anggur yang kita mempekerjakan orang-orang. Ini ada firman Tuhan yang berkata, jangan karena pekerjaan itu, jangan karena komitmen kita yang salah, kita itu berdosa kepada Tuhan, menjadi dosa bagi kita sendiri sebagai seorang pengusaha ketika tidak menepati apa yang sudah disepakati dengan para pegawai-pegawainya. Ini bukan saya mengatakan, ini firman Tuhan di Ulangan 24 ayat 15. Karena dikatakan ia mengharapkannya. Para pekerja ini tidak punya penghasilan apa-apa dalam sehari ini. Ketika ada yang mempekerjakan, dia mengharapkan ini untuk menjadi makanan mereka dalam hari itu juga. Sehingga ketika pulang dari pekerjaan, para pegawai ini tentu akan membeli bahan-bahan makanan buat keluarganya. Dikatakan karena apalagi orangnya orang miskin. Para pekerja ini, pekerja harian ini orang yang dikatakan miskin, tidak punya uang. Tetapi dikatakan jangan engkau menahan upah mereka, supaya jangan para pekerja-pekerja ini berseru kepada Tuhan. Tuhan, contohnya begini saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan, saya belum dibayar gaji saya Tuhan, upah saya tidak dibayar Tuhan. Padahal tuan rumah itu sudah berjanji akan memberikan saya upah sehari ini untuk makanan saya, tetapi saya tidak diberikan. Ketika dia berseru kepada Tuhan, ya tentunya itu Tuhan akan melihat, dan itu menjadi dosa bagi tuan rumah itu. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa tuan rumah ini, pemilik kebun anggur ini adalah pemilik kebun anggur yang takut akan Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan. Nah, lalu di ayat selanjutnya dikatakan kepada para pekerja-pekerja yang protes ini kepada pemilik kebun anggur karena tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka inginkan lebih di luar kesepakatan, dan tuan rumah tidak memberikan karena itu di luar kesepakatan. Lalu dikatakan, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Lalu dikatakan ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Di sini dikatakan bahwa tuan rumah ini mempertanyakan mereka. Saya yang pemiliknya, saya yang punya segalanya, saya yang punya. Bukankah saya bebas memberikan kepada pegawai yang baru masuk sama yang terakhir masuk dengan upah yang sama? Saya bebas. Tetapi dikatakan, loh kenapa? Kenapa kamu marah? Kenapa para pegawai-pegawai ini protes? Ketika saya memberikan hal yang sama, baik yang pertama masuk dan terakhir masuk.
Jadi ada kata iri hati. Ada apa dengan iri hati ini? Apa hubungannya dengan rahasia tentang kerajaan surga? Lalu dikatakan, apakah karena aku murah hati? Ya sudah terkasih dalam Tuhan, bahwa kita bisa melihat di sini bahwa ketika tuan rumah ini memberikan sesuatu kepada para pegawainya itu, dengan ketika dia mendapatkan hanya satu jam bekerja dapat 1 dinar, itu tidak dibayangkan, tetapi itu didapatkan. Ini berbicara tentang hal-hal yang kita bisa melihat bahwa ada kemurahan hati, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita melihat, kita hubungkan dengan apa yang Tuhan katakan mengenai kerajaan surga, bahwa Tuhan itu dikatakan kerajaan surga itu berbicara tentang kemurahan hati juga. Kalau kita akan baca bersama-sama, dikatakan di ayat 20, ya di sini dikatakan, demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini ayat yang penutup di Matius 20. Tetapi kita akan sama-sama mengupas apa yang mau disingkapkan di Matius 20 ini, hubungan antara kerajaan surga dengan orang upahan dan dengan pemilik kebun anggur yang murah hati ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Jadi kerajaan surga itu juga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi mereka yang tidak ada pekerjaan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, dikatakan Tuhan mengirimkan orang untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Ini suatu bentuk kemurahan hati yang Tuhan berikan. Artinya ketika kita mendapatkan kerajaan surga di dalam kehidupan kita, dikatakan ada pemeliharaan Tuhan. Kita lihat pegawai-pegawai ini tidak bekerja. Dari jam 9 sampai jam 5 sore mereka ada yang tidak mendapatkan pekerjaan. Tetapi dalam satu hari itu, Tuhan memberikan mereka upah, berikan mereka makanan. Ini berbicara Tuhan memelihara mereka. Artinya mereka perlu makan untuk hari ini. Sehingga doa Bapa kami, Tuhan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan itu terjadi bagi mereka. Dan juga dikatakan bahwa kerajaan surga yang disampaikan di Matius 20 ini bisa berbicara tentang keadilan Tuhan. Bahwa ketika mereka bekerja dengan tekun dan setia dalam hal apapun, ada upah yang didapatkan, sehingga mereka mendapatkan apa yang hasil dari yang mereka lakukan. Dan juga dikatakan bahwa kerajaan surga itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Di ayat mana? Di ayat murah hati. Jadi hidup kita ketika kita masuk di dalam kerajaan surga, ini bukan berbicara kerajaan surga yang di sana nanti ya, tetapi di dalam kehidupan kita itu kita dapatkan pemeliharaan Tuhan berdasarkan cerita di Matius 20 ini. Di sini juga kita mendapatkan keadilan Tuhan, pembelaan Tuhan. Apa yang kita lakukan ada pertolongan Tuhan. Di sini juga kita dapatkan yang namanya kemurahan Tuhan. Sudah terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah hidup kita ada di dalam kerajaan surga atau tidak? Hidup kita masuk dalam ruang lingkup kerajaan surga atau tidak? Apakah dalam pekerjaan kita mendapatkan yang namanya pemeliharaan Tuhan?
kita bisa mencukupi kehidupan kita untuk hari-hari kita? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendapatkan keadilan Tuhan? Apa yang kita sudah lakukan, kerjakan, kita mendapatkan hasil dan kita bisa menikmati? Atau kita sudah bekerja sedemikian rupa, ternyata upah kita ditahan, atau uang yang kita dapatkan diambil orang, ditipu, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Dan juga dikatakan, apakah hidup kita ketika kita bekerja, kita mendapatkan kemurahan dari skill kita? Mungkin di saat kita melakukan suatu kesalahan, ada kemurahan yang bisa diberikan. Oh, nggak apa-apa, lain kali jangan berbuat lagi. Atau ketika ada kesalahan langsung dihukum, langsung diberikan sanksi, bahkan langsung dipecat. Apakah seperti itu? Nah, kerajaan surga yang hadir dalam kehidupan kita ada faktor-faktor seperti ini. Tapi kalau kita tidak memiliki, kembali saya ulangi, kita perlu mempertanyakan hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu mempertanyakan, sudahkah kerajaan surga itu hadir di dalam kehidupan kita atau belum? Yang tahu adalah saudara terkasih sendiri. Karena hidup masing-masing kita yang bisa mengenal. Oleh sebab itu kita minta tuntunan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang mengajarkan kita, mengingatkan kita, mendidik kita, sehingga kita mengerti apakah saya sudah hidup di dalam kerajaan surga atau belum. Sehingga kita bisa introspeksi diri, kok setiap hari saya mengalami kemalangan, saya mengalami kesusahan demi kesusahan, sepertinya dapat untung besar tetapi kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba ditipu orang atau kena sakit penyakit, sehingga seharusnya keuntungan itu kita bisa nikmati ternyata hanya untuk membayar pengobatan. Ini yang menjadi tolak ukur kita. Karena dikatakan pencuri itu datang untuk mencuri dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri sukacita kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri berkat yang kita miliki. Sehingga banyak kita yang jatuh dalam kesedihan, banyak kita jatuh dalam air mata. Mengapa? Berarti ada sesuatu yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Sehingga yang seperti dikatakan ini, pekerja yang pertama kali masuk itu berkata bahwa saya sudah bekerja berat, sehari suntuk, saya menanggung panas terik matahari. Wah, kulitnya mereka terbakar di kebun anggur. Jadi benar-benar begitu susahnya para pekerja ini bekerja seharian. Tetapi kalau kita melihat yang kerja hanya mulai jam 5 sampai jam 6, hanya 1 jam, tidak kena terik matahari, mungkin tidak banyak keringat, karena hanya 1 jam bekerja, dan juga mungkin tidak capek. Tetapi upah yang didapatkan 1 dinar. Wow, saudara terkasih, ini hal yang istilahnya kalau dikatakan kasih karunia, ya kasih karunia. Dikatakan berkat, ya berkat. Nah, jadi ada perbedaan. Dari sini kita bisa belajar. Ada perbedaan orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang bekerja, ya bekerja tanpa berkat Tuhan. Tapi orang-orang bekerja sesuai dengan ya upah yang harus mereka dapatkan. Jadi pekerjaan artinya hasil yang sama, tetapi dengan cara kerja yang berbeda. Yang satunya begitu susahnya untuk mendapatkan hasil yang sama, tetapi yang satu begitu mudahnya bekerja mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini akan menjadi gambaran bagi setiap kita. Saya posisi yang mana? Apakah saya orang pekerja yang susah payah sehingga saya mendapatkan 1 dinar, atau saya pekerja yang istilahnya
ya sekedar bekerja, ya sekedar dapat 1 dinar juga, tidak bersusah payah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini rahasia kerajaan surga. Artinya ini yang harus kita dapatkan sebagai orang percaya. Orang dunia bekerja demikian giatnya dan mereka mendapatkan upah, dan itu sesuai dengan keadilan Tuhan. Ketika engkau bekerja dengan rajin, engkau tekun, engkau mendapatkan upah sesuai dengan apa yang engkau kerjakan, dan itu wajar. Tetapi bagi orang percaya, ada kemurahan-kemurahan yang Tuhan sediakan, ada kasih karunia yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang ini yang kita harus dapatkan. Nah, bagaimana ketika kita sudah melihat hidup kita kembali? Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan agar saya bisa meraih janji Tuhan, meraih yang namanya masuk di dalam kerajaan surga? Nah, dikatakan di sini bahwa hal yang pertama ada perjumpaan. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, itu ada perubahan yang terjadi. Ketika engkau mengenal Tuhan, ada perubahan yang terjadi. Ketika engkau dipanggil Tuhan, ada perubahan yang terjadi. Kalau kita melihat di perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, para pekerja-pekerja ini berjumpa dengan tuan rumah. Ada yang berjumpa jam 9. Wah, ketemu tuan rumah, pemilik anggur, disuruh kerja. Ada yang berjumpa jam 12. Ada yang berjumpa jam 3. Ada yang berjumpa dengan tuan pemilik anggur ini jam 5 sore. Jadi perjumpaan. Nah, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau mendapatkan jaminan akan kehidupanmu. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita bagaimana caranya? Ya, kita cari Tuhan. Kita tanggalkan segala beban, segala dosa, kita cari Tuhan. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita sibuk. Mungkin kerohanian kita menjadi suatu rutinitas. Kita tahu, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Tuhan? Atau hanya sekedar tahu, saya orang Kristen, saya harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah. Apakah seperti itu? Tapi saya percaya ada hal yang perlu kita cari dengan Tuhan. Perlu minta Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kasih karunia. Karena ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, dikatakan kerajaan surga itu sudah dekat dengan engkau. Bahkan bisa tinggal dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat banyak perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan surga, itu banyak berbicara juga tentang talenta-talenta. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau talenta. Ada 1 talenta, 2, bahkan ada 5. Dan engkau akan bisa mengembangkan talenta itu. Karena apa? Ada kasih karunia yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan dalam hal yang terkecil pun yang kita dapatkan, kita bisa setia akan pekerjaan itu. Dan ketika kita setia, kita mendapat upah. Itu berbicara tentang kerajaan surga juga. Jadi, sudah terkasih dalam Tuhan, kerajaan surga yang Tuhan mau sampaikan kepada kita itu banyak hal. Ini hanya salah satu contoh yang Tuhan ingin sampaikan tentang kebun anggur ini. Dari kebun anggur ini kita sudah bisa mengerti bahwa di dalam Tuhan itu ada pemeliharaan, ada jaminan, ada kemurahan hati.
Dan juga dikatakan bahwa ada karakter kita yang berubah. Kalau kita melihat, apakah engkau iri hati? Saudara terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan para pekerja ini iri hati ketika dia melihat orang lain, pekerja yang lain mendapatkan upah yang sama, walaupun hanya bekerja hanya 1 jam. Atau mungkin juga sudah terkasih, ada juga orang-orang yang iri melihat kesuksesan orang lain, iri melihat keberhasilan saudaranya, iri melihat pencapaian didapatkan dari sekeliling lingkungannya. Oh, dia punya segala kemewahan, mobil baru, rumah baru. Oh, dia punya segala yang mewah. Atau orang itu saudara saya itu lebih pintar. Jadi ada iri yang muncul. Nah, iri hati ini yang membuat juga kita tidak bisa masuk untuk mendapatkan kasih karunia ini. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu mari kita kembali melihat hati kita. Apakah hati kita ini benar-benar di hadapan Tuhan sebagai hati yang benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tanggalkan segala beban dan dosa. Kalau iri hati itu membuat hidup kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga, mari kita tanggalkan. Juga dikatakan sini bahwa bersungut-sungut. Apakah hidup kita sering bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada orang tua, kepada pimpinan kita, kepada atasan kita? Apakah kita bersungut-sungut? Bersungut-sungut artinya kita protes, kita kecewa, dan kita sepertinya ingin memberontak. Ternyata ini yang menjadi perbedaan. Ini menjadi satu hal yang membedakan orang-orang yang mendapatkan kebaikan Tuhan sama yang tidak mendapatkan kebaikan Tuhan. Artinya dikatakan kemurahannya lebih besar, kebaikan yang dialami lebih besar daripada orang-orang yang masih menyimpan iri hati, menyimpan bersungut-sungut, kata-kata yang tidak baik. Ini yang buat perbedaan. Kalau dikatakan di ayat 16, ini menarik. Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Satu hal yang istilahnya sangat bagi kita sangat ironi juga, saudara terkasih dalam Tuhan. Seharusnya yang pertama kali harusnya mendapatkan tempat yang lebih, tetapi dikatakan bahwa dia yang terdahulu menjadi yang terakhir. Kenapa? Ada apa? Artinya ada suatu penurunan yang terjadi dalam kehidupannya. Artinya seharusnya dia bertumbuh, tetapi dia tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga seharusnya dia naik, tetapi menjadi turun. Tetapi orang yang baru masuk, terakhir, karena kehidupannya berubah, hatinya berubah, dia bisa menyalip. Ada pertumbuhan rohani dalam kehidupannya dia. Sehingga orang itu mendapatkan yang namanya kebaikan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan. Ini yang Tuhan ingin ajarkan bagi setiap kita, para kekasih Tuhan. Untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, menjadi para pelaku-pelaku firman. Sehingga ketika kita melakukan firman, kita akan
mendapatkan yang namanya kerajaan surga itu masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di Matius 7 ayat 21, dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita katakan bahwa kerajaan surga ada dalam kehidupan kita, mungkin kita berdoa setiap hari, Tuhan, Tuhan, tolong berkati saya. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Tuhan, tolong. Kita berseru. Kita ibadah setiap waktu, kita datang, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, yang masuk ke dalam kerajaan surga, dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau kita masuk kerajaan surga Tuhan, artinya ke segala kebaikan, kemurahan Tuhan, segala pembelaan Tuhan, segala anugerah Tuhan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita di bumi ini, ada syaratnya, yaitu mau melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Yang tadi, salah satunya tadi, iri hati, jangan kita iri hati. Dan juga jangan kita bersungut-sungut. Jadi begitu banyak hal yang Tuhan sampaikan. Kalau kita mau masuk ke kerajaan surga, lakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin kita itu berbahagia di bumi ini. Karena kita masih tinggal di bumi ini dan kita perlu Tuhan. Kita perlu membawa kerajaan surga itu datang di bumi ini. Kita perlu membawa kerajaan surga itu datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita boleh berbahagia, tidak kekurangan, tidak mengalami yang namanya sakit penyakit, tidak yang mengalami yang namanya tidak mendapatkan apa yang menjadi hak kita, tetapi kita mendapatkan pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, yaitu untuk masuk di dalam kerajaan surga. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengenal Yesus itulah harta yang berharga yang kita miliki. Jadi ketika saudara tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah kerajaan surga yang kita miliki. Kalau dikatakan di Matius 13 ayat 44, hal kerajaan surga itu semua harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacita, dan pergilah ia menjual miliknya, lalu membeli ladang itu. Artinya, ketika saudara mendapatkan Yesus, saudara mendapatkan harta yang terpendam itu. Dan bagaimana caranya harta yang terpendam itu bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan? Nah, ini akan menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya Tuhan akan mengajar kita, mengingatkan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Dikatakan di Matius 20 ini berbicara tentang kerajaan surga. Bagaimana kita bisa mengerti dan mengenal kerajaan surga. Dan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di firman Tuhan ini yaitu tentang kebun anggur dan para pekerja-pekerjanya, dan mengenai tuan rumah yang murah hati, yang baik hati, dan juga tentang para pekerja-pekerjanya yang ada yang mendapatkan kemurahan hati, yang bisa juga dikatakan kasih karunia. Ada juga pekerja-pekerja yang mendapatkan upah dengan sesuai dengan pekerjaannya, dengan susah payah, yang seperti yang disampaikan, mereka harus bekerja dengan sehari untuk bekerja, menanggung terik panas matahari. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika hidup kita masuk dalam kerajaan surga, ada perubahan yang Tuhan berikan, tidak sama dengan yang lain. Itulah yang janji Tuhan, ketika hati kita berubah, tidak ada iri hati,
tidak ada sungut-sungut dalam kehidupan kita, di dalam mulut kita, di dalam pikiran kita. Ada perubahan yang Tuhan kerjakan. Artinya apa? Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, artinya kerajaan Allah itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini firman Tuhan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Salah satu contoh ilustrasi perumpamaan yang Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti maksud di balik perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena ketika kita mendapatkan hikmat, mendapatkan pengertian, kita akan mengejar, kita akan semakin rindu agar hidup kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat di Alkitab ini, di Matius ini, begitu banyak perumpamaan-perumpamaan kerajaan surga yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang dikatakan tadi, saya sampaikan tadi, ketika kerajaan surga bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu menjadi cara bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu firman Tuhan yang dikatakan kepada setiap kita. Dan juga ada hal yang lain tentang kerajaan surga. Nah, ini saya ingin sampaikan satu hal, mungkin saya tidak akan kupas lebih panjang, tetapi ini menjadi satu contoh. Dikatakan di Matius 13 ayat 47, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Tentu kita akan bertanya dalam hati kita, apa yang dimaksud Tuhan dengan perumpamaan ini? Apa hubungannya kerajaan surga dengan pukat? Ini kalau kita jabarkan, ini cukup panjang, tetapi satu hal yang ingin saya bagikan kepada saudara terkasih, perumpamaan yang Tuhan sampaikan ini ada berbagai level-level dalam kehidupan kita yang ingin Tuhan ubahkan sehingga kita bisa seutuhnya masuk di dalam kerajaan surga dan menikmati kebaikan Tuhan. Kalau ini berbicara tentang pukat, ada apa dengan pukat ini? Saya akan singkat sampaikan. Kalau kita baca di Habakuk 1 ayat 16, ini berbicara tentang pukat. Dikatakan, itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Ini dikatakan di Habakuk ini, pukat itu mereka sembah. Karena apa? Karena pukat ini, karena alat-alat ini memberikan mereka rezeki yang berlimpah-limpah. Ini cerita di Habakuk. Lalu apa hubungannya dengan kerajaan surga? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya ketika saudara mendapatkan yang namanya pukat dari Tuhan, artinya apa? Saudara mendapatkan satu cara atau satu usaha, suatu alat di dalam kehidupan kita yang membuat kita diberkati, yang membuat kita mendapatkan hasil yang lebih, mendapatkan kekayaan, mendapatkan rezeki, berkat yang melimpah. Nah, bagaimana kita mendapatkan pukat ini? Itu cara Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apa satu cara yang akan Tuhan berikan kepada kita sehingga saya bisa benar-benar masuk dalam kerajaan surga? Mungkin dalam hal pekerjaan, tiba-tiba saudara mendapatkan satu pekerjaan di mana bekerja itu membuat saudara diberkati dengan berkelimpahan. Ini salah satu pukat yang Tuhan berikan. Atau saudara mendapatkan suatu hikmat, ide untuk melakukan suatu hal yang bisa menjadikan jalan untuk memberkati saudara. Ini juga bisa berupa pukat. Kalau dikatakan pukat nelayan itu menangkap ikan begitu banyak. Ketika Yesus bersama dengan Petrus, ketika mereka melemparkan jala,
pukat itu mendapatkan ikan yang banyak. Nah, demikian juga dikatakan kerajaan Allah semua pukat yang dilabuhkan ke laut, sehingga kita mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Nah, apa pukat yang Tuhan berikan bagi kita? Yaitu nanti cara Tuhan. Itu nanti bagaimana Tuhan akan memberkati setiap pribadi-pribadi dengan caranya yang luar biasa. Tetapi bagian kita adalah masuk ke dalam kerajaan surga itu. Jadilah pelaku firman. Karena dikatakan juga, kalau ada ayat yang mengatakan, ya, kerajaan surga itu seperti seorang yang ingin pergi jauh, dia memberikan talenta pada pegawai-pegawainya. Ada yang dapat 1 talenta, 2, dan 5 talenta. Di sini kerajaan surga berbicara apa? Ya, berbicara tentang kesetiaan. Bagaimana mereka setia pada hal yang kecil, sehingga mereka mendapatkan hasil yang 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Tetapi ketika yang 1 ini protes, kecewa sama tuannya, karena kok cuma dapat 1 talenta Tuhan, kok cuma 1, yang lainnya kok bisa 2, bisa 5, kok saya cuma 1. Dia protes, dia tidak mengerjakannya, dia tidak setia, sehingga apa yang didapatkan diberikan kepada orang yang dapat 5. Jadi yang tadi 5 dapat 10 plus 1 lagi, artinya dia mendapatkan kemurahan hati. Nah, demikian juga kerajaan surga dalam kehidupan kita. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, agar kita bisa masuk lebih dalam lagi dalam kerajaan surga, dan bisa menikmati yang namanya berkat-berkat itu. Jadi begitu banyak contoh yang Tuhan sampaikan, perumpamaan tentang kerajaan surga. Kalau ada ayat lain mengatakan tentang harta yang terpendam, kita mendapat harta yang terpendam, kita jual segala milik kita, lalu kita membeli tanah itu, sehingga tanah itu menjadi milik kita. Sehingga dengan harta yang terpendam ini, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih lagi, bisa diolah sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Itu berbicara kerajaan surga. Jadi memiliki Yesus, itulah harta yang terpendam yang kita miliki. Memiliki Yesus artinya membuat kita itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ketika kita masuk dalam kerajaan surga, ketika kita bahkan lebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan, segala janji yang ada di firman Tuhan ini pasti diberikan kepada kita. Karena Tuhan katakan bahwa kemenangan sudah diberikan kepada orang percaya. Kita yang jauh sudah makin dekat. Kita menjadi warga kerajaan surga. Kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan kita bisa memanggil Bapa. Dilayakkan untuk memanggil Bapa. Suatu hal privilege, satu keuntungan yang diberikan kepada kita. Para kekasih Tuhan, pada malam hari ini saya tetap katakan, mari kita koreksi kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah tinggal di dalam kerajaan surga atau belum? Dan saya percaya ketika kita bisa memahami kehidupan kita, kita bisa mempelajari kehidupan kita, kita akan mulai mengoreksi diri kita masing-masing, sehingga kita bisa melihat apakah hidup kita penuh dengan sukacita, kebahagiaan, atau penuh dengan kemalangan, penderitaan, atau air mata. Kita akan kembali melihat. Ketika kita melihat yang berbeda, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya mau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Saya mau menikmati kerajaan surga di bumi ini. Ketika saya masih hidup di bumi ini, saya mau menikmati kerajaan surga itu hadir dalam kehidupan saya, kehidupan rumah tangga, kehidupan istri, dan kehidupan anak-anak saya. Itu yang menjadi kerinduan kita. Karena janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat anak-anak cucu-cucu kita berhasil
diberkati Tuhan. Itu yang menjadi harapan bagi setiap kita. Mari kita menjadi pelaku yang setia akan firman Tuhan. Kita setia dan kita akan melihat segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Baik para kekasih Tuhan, sampailah kita di penghujung program Cermin Hati di edisi ke-8 pada hari Kamis 25 Februari 2021. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat malam hari ini Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Ketika kami mengerti firman-Mu Tuhan, kami percaya selalu ada jalan keluar. Selalu ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, begitu banyak rahasia yang tidak kami mengerti akan firman-Mu. Tapi biar malam hari ini Tuhan, ketika firman yang disampaikan, biar itu boleh masuk di dalam hati kami dan kami boleh mengerti apakah kami sudah benar-benar tinggal dalam kerajaan surga, sudah menikmati kerajaan surga itu, atau kami masih di luar. Ajar kami mengerti Tuhan, karena begitu banyak janji yang Kau berikan bagi setiap kami dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati semua janji itu Tuhan. Biarlah kami boleh berbahagia di bumi ini Tuhan. Biarlah kami boleh melihat keluarga kami, anak-anak cucu kami berbahagia Tuhan. Kami boleh tanggalkan segala beban, segala dosa. Kami boleh tanggalkan segala air mata, segala kesedihan, segala kepahitan. Kami mau tanggalkan segala iri hati, segala amarah. Kami mau tanggalkan semua itu Tuhan. Sebab kami tahu kami mengejar Engkau Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, mengejar kebenaran-Mu Tuhan, mengejar kekudusan-Mu Tuhan. Sehingga kami benar-benar boleh bersuka cita di bumi ini. Ada kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau, tetapi kami percaya Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan kami. Engkau melihat apa yang kami cita-citakan Tuhan. Sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan terlebih lagi yang kami percaya bahwa Roh Allah ada bersama kami. Roh Allah tinggal bersama kami. Sebab itu kami sangat percaya bahwa kerajaan Allah sudah ada bersama dengan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau membuka hikmat bagi setiap kami, sehingga kunci-kunci kerajaan surga itu boleh kami nikmati, dan kami boleh masuk ke dalam level-level-Mu Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat yang terbaik yang Engkau sudah siapkan. Berkat-berkat yang terindah, yang termanis, yang mendatangkan damai, yang mendatangkan sukacita, memberikan kebahagiaan bagi kami Tuhan. Sebab yang kami perlukan di bumi ini adalah kebahagiaan. Yang kami perlukan di bumi adalah sukacita. Yang kami perlukan di bumi adalah damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.